Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Berita pertama, Angel Elga resmikan bisnis terbarunya. Angel Elga baru saja meresmikan bisnis aset digital berupa token yang ia beri nama Angel Token. Kabarnya untuk memulai bisnis tersebut, Angel Elga menghabiskan dana hingga puluhan miliar. Namun saat dikonfirmasi oleh awak media, Angel Elga tak memberikan jawaban yang pasti. Angel menuturkan dirinya sedang fokus mengembangkan bisnis tokennya itu, sehingga bisnis lainnya bisa ia handle dari jauh. Ia merasa bisnis yang baru ia pelajari beberapa tahun belakangan ini dirasa sangat menarik, sehingga ia ingin fokus di sana. Mantan istri dari Rhoma Irama itu berharap masyarakat yang ingin membeli tokennya bisa belajar terlebih dahulu. Angel Elga tak ingin bisnis tokennya membuat masyarakat merugi karena belum paham bagaimana berinvestasi dalam aset digital. Berikut wawancara dengan Angel Elga. Ya, yang kembali lagi masing-masing punya visi. Yang penting kami di sini ingin melakukan yang terbaik dan manfaat yang ada untuk masyarakat. Seperti apa? Yang tadi kita melakukan yang terbaik, kita juga punya tim yang juga sangat solid dan juga sangat terbuka ya masyarakat. Jadi kita juga mengajak para masyarakat untuk belajar terus dengan investasi ini. Ini alasan untuk pemilihan di bisnis ini apa sih? Yang latar belakangnya selain dari pengalaman utama, mungkin juga peluang bisnis ini jauh lebih besar dibandingkan bisnis yang lainnya. Enggak sih Pak, kan karena yang bisnis yang lain kan saya sudah bisa ditinggalkan ya, sudah mandiri semuanya, sudah ada masing-masing tim saya kerjakan. Nah saya kerjakan tapi saya fokus yang di ini karena kan saya dulu 10 tahun kan hanya beli jual ikut market gitu ya, ikut market dan juga saya pelan-pelan belajar sampai sekarang juga saya masih belajar terus rupanya juga sama tim saya ini semuanya bantu memang semuanya proses karena saya pengen yang terpenting saya katakan lagi memang saya pengen masyarakat ini edukasinya harus nyampe dulu yang terpenting ini memang saya bilang sama tim edukasi ini harus kita sampaikan, harus kita berikan kepada masyarakat, jangan hanya memikirkan keuntungan saja, ya, jangan hanya memikirkan bahwa oh iya ya saya kalau uang hari ini besok harus double ya, itu jangan berpikir seperti itu. Karena saya juga menginginkan masyarakat investasi itu pakai uang dingin, bukan uang panas. Kalau uang panasnya sudah disisihkan, sudah cycle, ya ini ada uang dinginnya. Tapi juga harus dengan teliti dulu ya, dengan token siapapun karena kita mendukung semua karya bangsa kita sendiri gitu ya, dengan token manapun yang penting adalah pelajari dulu. Ini sudah masuk ke itu nggak? Sudah ada surat izinnya nggak? Yang dari Bapeti itu ya? Kami sudah komunikasi, insya Allah dalam waktu dekat, karena semuanya by proses. Berita selanjutnya, Weni Aryani sebut Rezky Aditya tak jantan. Weni Aryani merasa bahwa Rezky Aditya tak jantan untuk mengakui bahwa ia mempunyai anak dari perempuan lain. Ia merasa bahwa suami dari Citra Kirana itu terus menghindari masalah dan tak pernah memberikan keterangan. Weni juga merasa apa yang ia lakukan masuk ke dalam pencemaran nama baik jika yang disampaikannya adalah kebohongan. Weni menantang Rezky membuat laporan jika memang apa yang disampaikannya itu tidak benar. Dengan demikian, Weni mengaku bisa membuktikan kebenarannya lewat tes DNA apabila masalah tersebut maju ke ranah hukum. Weni Aryani masih ingin terus berjuang mendapatkan pengakuan dari Rezky Aditya untuk putri sematawayangnya itu. Sebab gugatannya di Pengadilan Negeri Tangerang ditolak karena dianggap masih kurang bukti. Berikut wawancara dengan Weni Aryani.
tidak tahu dasarnya menurut pihak pengadilan adalah kurangnya bukti. Cuman menurut saya sendiri, pembuktian di kasus saya ini adalah hanya DNA, hanya tes DNA. Ya, kalau bukti foto, bukti apa kan saya sudah ada semua. Dari yang awalnya Reski tidak mengakui hanya bisnis, akhirnya saya kasih bukti dia mengakui kenal. Kurang bukti di mananya? Sedangkan satu-satunya bukti di sini adalah tes DNA. Dan itu tidak dikabulkan oleh pihak pengadilan. Ya saya kecewa ya, kalau nanya kecewa. Mbak Weni, ini kan tes DNA ini kan sulit juga ya. Soalnya Mbak Weni dengan Rizky Aditya tidak ada pernikahan kan. Betul. Terus ada anak juga. Kemudian yang menjadi bukti dari Mbak Weni supaya pengadilan mau. Dasar mungkin ya. Yang menjadi dasar saya maju, dasar hukumnya adalah undang-undang pernikahan yang sudah direvisi. Yang zamannya Ibu Majikan. Itu kan disebutkan bahwa saya lupa ya, pokoknya di situ setiap anak di luar nikah tidak disebutkan apa setiap anak di luar nikah yang sudah berkawin atau belum, tidak disebutkan. Tapi setiap anak di luar nikah berhak mendapatkan hak keperdataan tidak hanya dengan ibu kandungnya, tetapi dengan ayah biologisnya yang bisa dibuktikan dengan tes DNA. Karena pasal itulah saya maju. Karena menurut saya kita semua tidak ada yang pernah luput dari salah. Semua punya kesalahan. Tapi apakah kesalahan itu tidak bisa diperbaiki? Karena kesalahan itu kan kedua orang tuanya. Anak saya tidak bersalah. Anak saya mempunyai hak kekuatan hukumnya sendiri di luar orang tuanya. Jadi orang tua yang mempunyai masalah apapun, dia tetap berdiri sendiri. Dia punya hak sebagai warga negara juga buat menuntut itu. Artinya dengan ditolaknya kemarin itu sesuai dengan ekspektasi Mbak Weni? Maaf. Dengan ditolaknya kemarin itu sesuai dengan ekspektasi awal Mbak Weni? Sebetulnya kalau bicara ekspektasi kan kita pengennya bahwa kita dikabulkan. Tetapi sebetulnya hasil pengadilan itu sebetulnya kuasa hukum saya sudah memberitahukan 2 jam sebelumnya. Jadi mereka baca situasi dan sudah tahu akan ditolak. Ini apa benar saat itu Rizky pernah menjabat di sebuah perusahaan? Iya, Rizky pernah masuk di perusahaan Di saya. salah satu perusahaan yang sampai bangkrut, apa benar atau karena faktor dia ada omisi di jabatan tersebut? Iya, Rizky pernah menjabat sebagai komisaris perusahaan saya Itu berapa lama di Pak? salah satu perusahaan saya. Berita selanjutnya datang dari aktor Alif Ali jadi tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen. Polda Metro Jaya menetapkan aktor Alif Ali sebagai tersangka atas kasus pemalsuan dokumen. Kabid Humas Polda Metro Jaya yakni Kombes Pol Endra Zulfan mengatakan Alif ditahan sejak malam tadi. Menurut Zulfan, adik Miler Khan ini diperiksa oleh penyidik mulai dari siang hingga malam hari. Atas perbuatannya, Alif Ali terancam hukuman 7 tahun penjara. Sebelumnya, aktor Alif Ali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen pada Selasa 1 Maret 2022. Adapun Alif Ali ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pemalsuan dokumen yang dilaporkan mantan istrinya yakni Aska Ongi. Dia diduga melakukan pemalsuan dokumen berupa kartu tanda penduduk dan akta lahir buah hatinya. Dugaan tersebut muncul ketika Aska Ongi membuat akta kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan tahun lalu. Namun permintaan tersebut ditolak lantaran domisili Aska berganti ke Jakarta Pusat. Aska pun curiga Alif memalsukan KTP dan melaporkan hal tersebut ke Polda Metro Jaya pada 2020 lalu. Berikut wawancara dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Alif Ali ya? Iya Pak. Iya, jadi udah ya? Oke ya. Jadi terkait dengan saudara Alif Ali ya, tadi malam penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka ya dengan sangkaan terkait dengan pemalsuan dokumen ya, pemalsuan dokumen sebagaimana yang dilaporkan oleh seseorang terhadap dirinya ya, sehingga mulai tadi malam penetapan tersangka dan juga dilakukan penahanan ya. Itu berapa Pak? Iya. Langsung ditahan ya Pak? Iya. Pak Kabid, soal yang ini pengendara supermoto masuk tol itu seperti apa Pak? Motor masuk tol. Supermoto di tol
rombongan sepeda motor masuk. Pak, Alif Ali dulu Pak. Alif Ali Pak, berapa lama? Tahanannya berapa lama kira-kira? Yang Ali 7 tahun, 7 tahun ya. Ancaman hukuman 7 tahun. Pemeriksaannya berapa lama Pak? Berapa jam Pak? Pemeriksaannya Iya. dari kemarin siang ya sampai malam ya. Siang sampai malam. Tapi tentunya ada jeda-jeda waktu istirahat dan sebagainya seperti itu ya. Soal pemeriksaan dia kooperatif atau gimana Pak? Kooperatif ya. Dan juga penyidik juga memiliki semua alat bukti yang mendukung dalam rangka penetapan sebagai tersangka ya. Sebagaimana pasal 184 KUHP kan minimal 2 alat bukti. Ya semua sudah terpenuhi ya, dan tetapkan tersangka juga. Bukti-bukti yang terkait apa aja Pak? Kalau secara teknis mungkin tidak bisa disampaikan ya, tetapi Berita selanjutnya, aktor Marcelino Lefran kagum dengan akting Robert Pattinson. Aktor Marcelino Lefran dibuat kagum oleh akting dari Robert Pattinson dalam film The Batman. Sebagai pecinta komik DC, pria kelahiran 1974 ini mengaku puas dengan akting Robert Pattinson yang bahkan di luar ekspektasinya. Meskipun sebelumnya banyak yang meragukan Robert Pattinson memerankan Batman, rupanya kini hal tersebut terbantahkan. Diketahui Marcelino Lefran merupakan penggemar berat superhero dari komik DC dan sangat menyukai karakter Superman. Ia pun mengaku juga banyak mengambil referensi dari DC dalam pembuatan komiknya. Dalam film ini, Robert Pattinson dipercaya sang sutradara untuk memerankan tokoh utama yakni Bruce Wayne atau Batman. Berikut wawancara dengan Marcelino. Filmnya bagus sih, maksudnya tadinya juga memang nonton tidak membawa ekspektasi yang besar karena biarlah film ini berkembang secara sendiri, secara alami gitu tanpa ada intervensi dari Batman sebelumnya, karena kan untuk kita tahu Batman termasuk paling sering ya dibuat sama DC gitu. Jadi saya berusaha meninggalkan Nolan Batman, terus kemudian juga Zack Snyder Batman. Jadi biarlah ini, dan ternyata di luar dugaan semua berjalan secara alamiah dan film ini bagus. Karena saya juga sebagai fans DC juga, saya juga baca semua komik sih. Cuman Batman termasuk salah satu karakter yang banyak banget saya jadikan semacam tolak ukur ya untuk saya nulis komik juga. Tapi kalau boleh membandingkan antara Christian Bale dengan Ben Affleck dan sekarang yang baru Robert Pattinson itu sendiri. Oke, kalau untuk sisi aktor yang memerankan Bruce Wayne-nya itu, Robert Pattinson saya lihat dia sangat-sangat all out ya. Dia berusaha mengikuti panduan dari Matt Reeves. Karena saya tahu Matt Reeves bilang dia sempat mendapatkan beberapa inspirasi dari komik. Kalau kita ngomongin soal superhero komik, beda ya, superhero dari video game ataupun yang memang baru muncul superhero tanpa ada embel-embel komik atau video game, otomatis Batman ini pasti akan kiblatnya ke komiknya, dan ada beberapa elemen-elemennya tuh di film ini sempat keluar dan itu benar-benar bagus. Dan Robert Pattinson sendiri saya bilang berhasil. Dia berhasil menunjukkan kualitas dia sebagai seorang aktor yang boleh dibilang bunglon. Jadi dikasih peran apa saja, dia bisa pasti membawakannya gitu. Jadi antagonis, protagonis, yang nyebelin, dan sekarang jadi superhero gitu kan. Even though superhero ini pun masih manusia gitu. Nah itulah bedanya Batman sama Superman ataupun yang lain-lainnya. Pasti Batman itu sisi humanisnya tuh kuat. Sebagai manusia biasa yang mengalami satu tekanan secara mental, kemudian juga masa lalu yang. Berita selanjutnya, Eva Bellissima sebut kedekatan Rohima dan suami barunya hanya butuh waktu 2 bulan. Banyak orang tak menyangka jika Rohimah Ali, mantan istri dari Kiwil, menemukan kembali jodohnya. Ia menikah dengan seorang pria asal Turki yang bernama Zeki Bayrak Iskandar. Kabar itu dibagikan Rohimah melalui postingannya di Instagram pada pekan lalu, tapi kemudian sudah dihapus. Yang jadi pertanyaan, bagaimana Rohimah mengenal pria Turki tersebut hingga akhirnya memutuskan untuk membina rumah tangga. Proses perkenalan Rohimah dengan Zeki Bayrak memang terbilang singkat. Mantan istri pertama komedian Kiwil itu hanya butuh waktu 2 bulan saja
sebelum memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Rohima dan Zeki saling berhubungan dan bertukar informasi melalui pesan teks WhatsApp hingga akhirnya sama-sama yakin dan memilih untuk hidup bersama. Setelah merasa yakin satu sama lain, Rohima dan Zeki pun lanjut mengurus dokumen persyaratan nikah kurang lebih selama 1 bulan agar pernikahannya tercatat resmi di 2 negara yakni Indonesia dan Turki. Lebih lanjut, Eva menjelaskan latar belakang pekerjaan Zeki yang cukup mentereng di negaranya. Zeki ternyata adalah seorang pebisnis yang menggeluti bidang ekspor dan kusen. Anak-anak Rohima dan Kiwil pun tampak sangat berbahagia setelah melihat ibunya dipinang oleh pria yang diidam-idamkannya. Berikut wawancara dengan Eva Belisima dan anak-anak Rohima. Udah kita bahagia ya, udah usah jadi istrinya Mr. Jaki Iskandar dan kita juga sangat menyambut baik bahagia. Oke, awal perkenalan atau konfirmasi seperti apa? Karena kan tidak banyak orang tahu tiba-tiba Bunda menikah. Iya, benar. Sebenarnya awalnya itu dia dikenalin sama kawannya. Dinda ini selalu bantuin Bunda untuk pengurusan ya nak ya. Dinda ikutin Bunda untuk urus surat menyurat segala macam. Dan awalnya saya memang tidak dikasih tahu karena dia mau surprise juga sama saya. Tapi kan Bunda nggak bisa lama-lama nutupin ini rahasia ini. Jadi akhirnya saya kasih tahu saya gitu. Saya sempat shock juga dan bahagia, terharu, menangis gitu. Akhirnya dibilang dalam proses itu kan kurang lebih 1 bulan lebih 2 bulan, kurang lebih 2 bulan perkenalan kayak ta'aruf lah karena kan jauh ya Indonesia Turki itu jauh dan cuma lewat virtual gitu, ta'aruf kan lewat virtual komunikasi dan suami Bunda ini memberikan apa ya kepastian, keseriusan dan komitmen sehingga Bunda ngerasa ini benar-benar deh gitu. Bunda juga cerita sama anak-anak, kasih tahu anak satu-satu, minta restu anak-anak dan minta restu orang tua. Bunda juga masih ada orang tua. Akhirnya sering video call, komunikasi dan semua berjalan. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan Bunda memang nggak mau kasih tahu untuk siapa-siapa. Dan saya bilang, Eva jangan juga siapa-siapa. Dan anak-anak juga diminta untuk tidak memberitakan atau memberitahu siapa-siapa karena memang kita intern kita aja yang tahu. Sampai Bunda sampai ke sana dan sampai Bunda menikah barulah kita publish ya kayak gitu kan. Kemarin sih plotnya kan itu doang pas di bandara. Iya, cuma di bandara doang itu. Tapi kan bukan pernikahan ya. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya Mutiara.